Forex berbicara masalah money management. Judi tidak berbicara masalah money management. Di hari ini kita akan coba membahas masalah 6 pemikiran salah di Forex. Banyak sekali memang yang masuk, tema-tema yang masuk, dan tema ini sepertinya yang selalu berulang, selalu menjadi bahan perdebatan, dan tentunya ini yang membuat kita akhirnya mempunyai pemikiran yang tidak benar atau kurang benar lah di dalam bisnis Forex. Tidak ada satupun dari kami ingin membuat Forex akan terlihat lebih baik, lebih hebat, lebih enggak. Tapi ini hanyalah suatu pemikiran yang salah sehingga kita harus menempatkan ini ke dalam suatu porsi yang seharusnya. Forex ini memang instrumen keuangan paling berbahaya di dunia. Tetapi Bapak dan Ibu harus ingat bahwa di Forex juga adalah perdagangan yang paling sempurna. Dia bisa dilakukan di mana saja, oleh siapa saja, apapun pendidikannya, apapun gendernya, berapapun usianya, dan tentunya dia sangat liquid. Artinya dia dapat dicairkan kapan saja. Dan yang menariknya adalah dia bisa membeli dan menjual kapanpun kita mau. Jadi biasanya orang menaruh profitabilitas itu di depan. Berapa sih untungnya? Selalu di depan dan tidak pernah berbicara masalah resikonya. Sebaiknya bisnis ini berbicara masalah pengendalian resiko. Jadi apabila kita sudah bisa mengendalikan resikonya, profit itu hanya tinggal tunggu waktu. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai dengan nomor yang pertama. Kesalahan orang berpikir terhadap Forex adalah yang nomor 1. Forex itu adalah judi. Banyak dari kita mengatakan bahwa Forex itu judi gitu. Buat saya, ya benar judi gitu loh. Kalau memang tidak belajar. Semua bisnis itu adalah perjudian menurut saya. Karena semua bisnis itu nggak tahu bisa untung atau bisa rugi. Kita mau bisnis apapun, sama. Bisa untung, bisa rugi. Tetapi kalau kita sudah belajar memahaminya, membuat suatu rencana, membuat suatu strategi, menyediakan uang yang cukup, maka risikonya akan menjadi kecil untuk merugi dan peluang untuk mendapatkan keuntungan menjadi besar. Dan ini namanya bukan judi tentunya. Dan tentu kita tidak berbicara masalah agama. Karena kalau kita bicara masalah agama, sampai jam 2 pagi juga kita nggak akan selesai. Jadi ada baiknya kita bahas dari sudut pandang yang lain. Itu dasarnya adalah suatu keberuntungan. Pada saat kita datang ke Marina Bay Sands, kita datang ke Macau, kita datang ke Genting Island, atau bahkan kita sampai ke Las Vegas. Pada saat kita mulai berjudi dengan kasino, itu ada mau angka, tapi ada satu yang namanya warna merah dan hitam. Pada saat Anda taruh di merah, yang keluarnya hitam, maka modal Anda akan hilang. Forex berbicara masalah money management. Judi tidak berbicara masalah money management. Jadi apabila kita mau melihat perjudian kasino, kalau kita lihat ada merah dan hitam dan bola itu diputar. Di Forex ada buy dan sell, harganya turun naik. Jadi hampir sama saja sebenarnya. Bedanya di mana? Bedanya pada saat berjudi kita taruh di warna merah, yang keluar hitam, modal kita diambil. Tapi pada saat kita bertransaksi Forex, kita buy, harganya turun, uang kita tidak hilang. Masih ada floating, yang penting perhitungan uang. Tapi kalau judi nggak ada perhitungan uangnya, begitu keluar yang warna yang berbeda, angka yang berbeda, maka taruhan kita diambil semua. Ketahanan dana itu adalah salah satu cara kita mengukur money management. Tidak pernah berhitung, tidak pernah tahu berapa modal yang diperuntukkan untuk membeli atau menjual gold di harga sekarang. Berapa modal yang dibutuhkan untuk menjual atau membeli GBP USD di harga ini. Atau berapa sih uang yang dibutuhkan untuk menjual atau membeli Euro Japanese Yen di harga sekarang. Itu semuanya perhitungannya beda Bapak dan Ibu.
Dan selalu kita menggunakan uang yang sama. Ketidaktahuan kita masalah money management, ini yang membuat akhirnya kita harus kehilangan semua. Kita selalu mengatakan bahwa broker itu adalah bandar. Kalau kita menang nanti dia begini begitu. Masuklah ke dalam broker yang mempunyai nama besar. Masuklah ke broker yang mempunyai klien yang cukup banyak. Masuklah ke broker yang mempunyai umur perusahaan yang sudah lama. Dan masuklah pada broker yang fair. Semua itu dijadikan satu dan dilihat. Baik masalah izinnya, baik masalah SOP-nya, baik masalah trading rules-nya, baik masalah berapa banyak nasabahnya, baik masalah berapa lama dia sudah berdiri. Dan yang terakhir yang menarik adalah ada nggak catatan di dalam Google. Kalau Anda ketik Google, banyak nggak sih yang komplain di broker tersebut? Ya kalau banyak ya nggak usah, tinggalkan saja. Masih banyak broker yang lain. Satu yang saya ingin katakan, kesalahan kita berpikir masalah forex adalah broker adalah bandar. Bukan. Broker bukan bandar. Yang bandar adalah liquidity provider, pedagangnya. Broker itu anggap saja agent. LP itu anggap saja ada distributor. Yang bandar itu distributornya. Agent itu hanya menyalurkan, broker hanya menyalurkan. Makanya dia dibilangnya dia mengambil komisi dan dikatakan sebagai commission house. Apa kabar? Kita hanya berbicara masalah grafik dan mereka mengatakan bahwa nggak penting-penting banget karena semua pergerakan market itu sudah ada di dalam bentuk candle. Saya cuma katakan, oke, nggak apa-apa. Tolong jelaskan di time frame berapa Anda trading? 15 menit, 5 menit. Ya iyalah, pasti noise-nya banyak. Dia akan benar-benar dapat komodir lah. Itu apabila time frame-nya besar. Daily, weekly, monthly gitu. Kalau pakai 15 menit, ya wajar kalau Anda harus gunakan stop loss. Emang ada risk trading nggak menggunakan stop loss? Bapak dan Ibu, kalau MM-nya benar, arahnya benar, pair yang dipilih benar, entry-nya benar, ngapain pakai stop loss? Nanti kalau ada tiba-tiba, nanti kita bahas yang berikutnya. Tapi yang tiba-tiba itu nggak pernah ada. Tapi yang jelas adalah harga bergerak itu karena ada faktor fundamental dan teknikal. Fundamental itu menentukan pair apa yang harus dipilih. Kan hanya orang bodoh aja trading bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, satu pair aja. Kalau Anda nggak percaya, pegang sekarang bisnis yang namanya bisnis bioskop. Pegang tuh bertahun-tahun. Hari ini bisa survive nggak? Nggak bisa survive. Kenapa? Karena orang udah nggak boleh berkumpul. Yang kedua, sudah ada Netflix. Kita bisa nonton dengan harga berapa ratus ribu. Satu keluarga. Kalau nggak bisa itu, kita bisa ulang-ulang. Langkah nyaman nih hidup ini, karena ada teknologi. Pada saat Bapak dan Ibu melihat suatu proyek yang akan dibangun oleh pemerintah, yaitu membuat suatu bandara di Bali. Kan udah ada bandara nih, di Bali akan dia buat bandara lagi. Kalau Anda tahu dibuat bandaranya di mana, pasti Anda akan beli tanah kan di sana. Pasti, nggak mungkin enggak. Anda beli nih, begitu Anda beli, ternyata rencananya menjadi benar karena tiba-tiba alat-alat berat masuk ke Bali, langsung mau diukur-ukur tanahnya. Pertanyaan saya cuma satu, pada saat Anda beli tanah itu, lalu Anda mau beli lagi atau Anda jual? Karena ini sudah mau pembangunan. Pasti Anda beli lagi. Mulai teknisnya masuk, semuanya diratain tanahnya dan segala macam, pengurukan segala macam. Anda punya uang, Anda beli lagi itu. Tadi harganya yang pertama murah, yang kedua agak mahal, yang ketiga agak mahal. Gitu. Terus begitu bandara jadi, Anda adalah orang kaya di sana yang menguasai tanah dekat bandara. Saya mau tanya, Man, apakah itu menggunakan grafik? Enggak. Apakah itu ngelihat data? Enggak. Data ini adalah sebagai pendukung. Benar nggak arahnya ke sana? Jadi kita lihat datanya meningkat terus, pergerakan orang tambah banyak, yang pekerja tambah banyak. Wow, datanya meningkat. Ini masih lanjut. Bukankah begitu tugasnya Forex Factory? Jadi harus tahu faktanya dulu, baru ini datanya mendukung apa enggak. Kalau datanya nggak mendukung, dia pasti harga itu terkoreksi, tapi ujungnya pasti naik lagi. Anda bisa lihat datanya jelek, turun sebentar naiknya lebih tinggi karena fundamental.
itu bukan forex factory. Karena forex factory itu hanya suatu data ekonomi, dan data ekonomi hanya satu bagian kecil dari fundamental yang besar. Kira-kira seperti itu. Saya mau tanya, itu robotnya pakai expert advisor-nya, programnya itu program pakai AI nggak? Pakai artificial intelligence nggak? Pakai kecerdasan buatan nggak? Kalau enggak, kenapa gua harus ngikutin robot yang diciptain sama orang yang punya metode? Buat aku nggak masuk akal. Jadi sebenarnya robot yang ada itu karena pemikiran yang buat robot, oke? Bukan karena pemikiran dari data. Karena robot yang benar itu adalah robot yang menggunakan kecerdasan buatan. Dia tidak melihat grafik, tapi dia mengambil data. Ini yang benar. Dan itu juga yang dipakai sama asset management, yang dipakai oleh BlackRock, yang dipakai oleh Renaissance Teknologi. Itu adalah kecerdasan buatan, bukan bikin robot, bos. Ya tapi tetangga gue Riz menang mulu pakai robot, ya nggak apa-apa, ya udah. Yang penting menang sih nggak apa-apa. Tapi kalau kalah, ya nggak usah komplain gitu. Ya biasa aja gitu loh. Penampilan bisa diedit. Bukan berarti orang yang biasa-biasa aja dia nggak punya. Yang punya BC aja biasa-biasa aja kok. Yang punya Facebook juga biasa-biasa aja pakai kaos gitu. Jadi belum tentu penampilan itu melambangkan suatu kesuksesan Anda, kehebatan Anda, kepintaran Anda. Begitu juga dengan hasil itu kan bisa diedit. Ya nanti minta MKR bisa segala macam. Satu pertanyaan saya, kalau Anda udah nggak percaya, ya udah. Nggak usah gitu. Kalau percaya ya udah percaya dan nggak percaya itu cuma masalah resikonya. Kalau Anda tidak banyak percaya sama orang, tentunya resiko Anda untuk ketipu kecil, tapi kemajuan juga biasanya kecil. Tapi orang yang berani ngambil risiko biasanya dia punya keuntungan besar atau dia punya teman yang baik dan pengalamannya pasti jauh lebih baik. Yuk, jangan pernah percaya sama penampilan dan hasil yang ada yang pernah Anda lihat. Karena intinya adalah lihat prestasinya dan bukan sensasinya. Kalau Anda membuat suatu sensasi, hari ini buat sensasi, besok juga harus mikir lagi sensasi apa ya, besok lagi mikir lagi sensasi apa ya. Kalau prestasi, dia akan stay dan aman, dan nyaman, dan lama. Dan yang menarik adalah karena penampilannya yang menarik, biasanya kita percaya untuk menaruh uang di dia supaya dia yang tradingkan. Mentor yang baik tidak pernah mengumpulkan orang dan uang untuk ditradingkan. Jadi kalau mentor tujuannya adalah ngumpulin orang terus nanti orangnya ditarikin duitnya untuk ditradingkan sama dia, ngapain mengikuti dia dan bayar edukasinya mahal-mahal? Titipin aja langsung. Tapi kita sudah tahu nitipin uang dengan orang lain itu sangat beresiko. Jangan biarkan keadaan mengontrolmu, kamulah yang mengontrol keadaan. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita percaya sama orang, kita percaya sama robot, kita percaya sampai semuanya kita percaya. Oke? Ternyata mereka nggak bisa kita percaya. Ujungnya uang kita habis. Oke? Kita nggak pernah tradingin dana orang, kita nggak pernah ngumpulin dana orang dalam bentuk apapun. Jadi tolong Bapak dan Ibu, apabila ada, laporkan ke kami dan signal yang kami berikan tidak pernah berbayar. Apapun itu, yuk hati-hati, banyaknya penipuan di grup Telegram, grup WA, mudah-mudahan tidak akan terjadi lagi. Karena kita jauh lebih pintar daripada si penipu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak, selamat sore, senang kami berdiskusi dengan Bapak dan Ibu. Saya Reza Aswin, kita akan ketemu lagi di minggu depan dengan topik yang jauh lebih menarik. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.